Jangan kasih setan masuk. Gimana pintu setan masuk? Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Baik bendanya, materinya, dagingnya, memang daging yang haram, daging anjing, daging babi, atau bendanya halal, bendanya ayam, kambing, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Korupsi, zalim, sogok. Jadi ada dua jenis. Setan masuknya itu melalui makanan. Kenapa makanan? Karena makanan akan menjadi darah. Satu piring, satu mangkok berubah jadi darah, masuk ke mulut, berubah jadi darah, masuk ke jantung. Dari jantung naik ke kepala, dari kepala ke mata, dari kepala ke mulut, dari kepala ke telinga, dari kepala ke tangan. Makanya jangan makan haram. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan-setan mengirimkan ilham, bisikan, signal ila awliyaihim kepada wali-wali setan. Makan haram, darahnya haram, jantungnya haram, otaknya haram, jadi wali setan. Kalau udah jadi wali setan, itu dapat bisikan-bisikan. Kenapa ya orang ini nggak sholat, ateis, tapi buat lagu-lagunya kok bagus, buat film-filmnya kok bagus. Iya, jadi wali setan, dapat wahyu, dalam tanda petik, dapat ilham. Dia dari setan. Setan itu cerdas, hebat. Kita pun bingung. Kok karya-karyanya mantap ya? Ya dibantu setan. Dari mana setan masuk? Dari makanan. Itu makanya dayiqu, persempit jalur setan itu. Dengan bagaimana cara mempersempit jalur dia di badan kita? Ya dengan puasa. Makanan-makanan induk dari segala penyakit. Al-ma'idatu baitu kulli da. Lambung adalah sarangnya segala penyakit. Di lambung. Berlebih makan, muncul kolesterol, muncul asam urat, muncul gula darah, diabetes. Darah makanan haram. Itulah yang menghalangi kita dan mengangkat kita menjadi wali-wali setan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan signal-signal, bisikan-bisikan kepada wali-wali setan. Untuk apa? Liujadilukum. Mereka akan mendebat kamu, wahai orang-orang beriman. Hebat bahasanya, hebat argumentasinya, hebat. Tapi jadi wali setan. Dan mereka akan mendebat kamu. Kalau ada di antara kamu orang yang lurus, itu dia debat kamu. Wa in ata'tumuhum, jangan sampai kamu ikut-ikut. Kalau kamu sampai taat ikut kepada mereka, innakum la musyrikun. Kamu jadi orang syirik, mempersekutukan Allah, bertuhan kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi masih meyakini ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah. Musyrik, syirik, na'udzubillah. Kemudian yang kelima adalah balasan bagi orang yang bisa konsisten istiqomah. Itu kita perlu tahu balasannya, sehingga dengan tahu balasannya itu kita menjadi semangat, bermotivasi. Surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah.
tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Malaikat datang membisikkan ke dalam hati mereka 3 bisikan. Alla takhafu, jangan kau takut, jangan cemas. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan galau, jangan susah hati. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, ya gimana ya, orang Indonesia, kita secara umum, kalau saya buat ini saya dapat apa, kalau saya sholat dapat apa, kalau saya puasa dapat apa. Terus kalau kita istiqomah mempertahankan nilai Ramadan ini, kita dapat apa? Ya kita dapat 3. Malaikat turun menguatkan hati dengan 3 bisikan. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah karena engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6 adalah jangan sombong. Teman udah ada, ingat mati tapi nggak mau berdoa. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu padaku, aku akan perkenankan. Iya tapi ini udah bertahun-tahun berdoa kok nggak makbul. Allah cuma ingin melihat tetes air mata kita di tengah malam. Allah ingin kita lama sujudnya. Subhana rabbiyal a'la. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kok lama sekali Pak Ustaz belum terkabul-kabul? Allah ingin kau lebih banyak berdoa. Allah menunda sampai waktunya yang menurut ilmu Allah tepat, atau disimpan Allah nanti mau dia kasih di akhirat. Jadi memang yang paling enak itu kalau hubungan sama Allah itu husnuzan. Nah, itu kalau husnuzan, insya Allah. Kok belum makbul ya Pak Ustaz? Ya mungkin menurut ilmu Allah, kalau kita dapat sekarang kita jadi kufur. Kok belum makbul ya? Allah mau suruh kita sabar. Kalau dapat kita bersyukur, kalau belum dapat kita sabar. Jadi memang kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, berharap, berdoa, tidak pernah bosan. Ada orang minta uang 1 juta, ya kan, berdoa ya Allah kasihlah aku uang 1 juta. Ada orang berdoa nggak dapat uang itu, nggak dapat, hanya doanya. Kalau gitu kan ada 2 orang. Ada orang yang berdoa doanya makbul, dapat 1 juta. Ada orang yang berdoa nggak dapat. Nah, menurut kita, menurut standar kita, yang dapat itulah yang diridhoi Allah, yang nggak dapat itu nggak diridhoi Allah. Menurut kita, oh dia kaya. Tapi menurut pandangan Allah, boleh jadi yang nggak dapat itu yang dapat sombong, bangga, zikirnya lupa, ngomongnya tinggi. Yang nggak dapat hatinya sedih, selalu dekat dengan Allah. Jadi menurut cara pandang kita, oh ini orang ini selalu dapat keberuntungan, nah ini orang hebat, ini orang dekat dengan Allah. Jadi banyak sekali kita salah mengambil standar. Akhirnya karena salah ya salah kesimpulan, salah ngomong, salah lihat, salah mikir, udah salah semua. Nah, makanya kalau kita pahami dengan baik, bagaimana kita melihat sesuatu dengan pandangan Allah. Itu yang ada dalam hadis Qudsi dalam Sahih Muslim.
La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nafil. Seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku bukan dengan yang wajib-wajib, yang wajib yang udah wajib, dengan yang sunat-sunat. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, fa akunu 'ainahu yubsiru biha. Aku akan menjadi pandangannya, dia akan melihat seperti pandangan. Kalau sudah melihat dengan pandangan Allah, ya ridha semua itu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub. Antara dapat nggak dapat, antara dimuliakan orang atau dihinakan orang. Ada satu dimuliakan orang, dicium tangannya, disanjung, muncul ujubnya. Ada satu dihinakan orang, disepelekan orang, nggak dianggap apa-apa. Saat itu hati dia rendah sekali. Dalam pandangan kita, yang diridhoi Allah itu ya ini yang hebat ini. Tapi dalam pandangan Allah yang mulia itu, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang merendahkan dirinya, tawadhu'nya sama Allah, maka Allah akan mengangkat derajat. Itu jadi menyatukan persepsi pandangan antara kita dengan Allah. Menyatunya cara pandang kita dengan Allah disebut dengan taufik. Ketemu dia, taufik, matching. Ketika kita bisa begitu, maka insya Allah tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi tidak ridha, karena semuanya dari Allah kembali kepada Allah.